Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali, dan kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian tentang Sirah Nabawiyah. Setelah kemarin kita membahas tentang Hilful Fudul dan pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka bab berikutnya akan kita bahas adalah Binaul Ka'bah qoblal bi'tsah. Pembangunan Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang pertama, kalau kita bicara tentang Ka'bah, jadi kalau kita bicara tentang Ka'bah, maka Ka'bah adalah arah yang Allah jadikan untuk kaum muslimin agar mereka menjadi satu dalam sholatnya. Kalau kemudian tidak ada Ka'bah, maka sholat kaum muslimin terkesan akan menghadap ke arah manapun yang mereka inginkan. Maka karena sholat itu adalah ibadah yang teratur, salah satu hal yang teratur yang tersirat dalam sholat adalah tata cara menghadap ke arah kiblat, yang kiblat kita adalah Masjidil Haram, yang di Masjidil Haram itu ada sebuah bangunan yang bernama Ka'bah. Salah kalau kemudian ada orang-orang kafir yang memfitnah bahwasanya umat Islam itu munafik. Muhammad mendakwahkan manusia supaya tidak nyembah batu atau berhala, tapi ternyata dirinya sendiri dan umatnya malah sholatnya menghadap ke sebuah bangunan yang bangunan itu identik dengan batu. Maka untuk membantah hal seperti ini bisa kita bantah dengan yang pertama, konsep Allah dengan konsep Hajar Aswad itu beda. Ketika seseorang berdoa kepada Allah dan dia tidak tahu ke manakah arah kiblat itu, maka kaum muslimin diperbolehkan berdoa kepada Allah dimanapun dia menghadap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berkata, fa'aina matuwallu fasama wajhullah. Dimanapun kamu menghadap, disitulah kamu mendapatkan wajahnya Allah. Yang kedua, tidak ada seorang muslim pun yang terbesit di dalam hatinya bahwasanya Allah itu adalah Ka'bah, Allah adalah Hajar Aswad. Kalau kemudian Allah itu adalah Ka'bah dan Allah itu adalah Hajar Aswad, maka sebuah hal yang memilukan tatkala Ka'bah itu direnovasi. Yang renovasi itu pasti menghancurkan bangunan-bangunan Ka'bah dan hanya menyisakan Hajar Aswad saja. Bahkan setidaknya setahun 2 kali proses penggantian kiswah atau penutup Ka'bah itu dilakukan oleh pemerintah Saudi. Yang ketika mengganti kiswah atau penutup Ka'bah itu akan ada sebagian orang berada di atas Ka'bah. Kalau kemudian Ka'bah atau Hajar Aswad itu dianggap sebagai Allah, maka sekurang-kurang ajarnya orang tuh ya mereka itu. Kenapa? Karena Tuhannya di bawah kaki mereka dan mereka sama sekali seakan-akan tidak menunjukkan hormat mereka kepada Tuhan mereka. Maka hal-hal seperti ini menggambarkan bahwasanya umat Islam tidak menyembah Ka'bah, tidak menyembah Hajar Aswad, tetapi Ka'bah maupun Hajar Aswad hanya sebagai center di mana seorang muslim itu berhadap ketika dalam sholatnya. Nah, ketika berbicara tentang masalah Ka'bah, ternyata dalam kitab-kitab sejarah ada sejarah yang panjang tentang masalah Ka'bah. Di antaranya kisah tentang Ka'bah yang terjadi tatkala Nabi itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Para ulama sejarah mengatakan awalnya Ka'bah itu cuma batu-batu yang disusun, yang antara batu satu dengan yang lain itu tidak ada perekatnya, nggak ada semennya. Sehingga kalau kemudian batu-batu itu disusun begitu saja, tidak ada perekatnya, tidak ada semennya, maka cenderung untuk jatuh, hancur, dan berserakan besar. Dan yang kedua, sejarah Ka'bah di masa lalu itu jangan dianggap kondisi Ka'bah di zaman sekarang sama seperti di zaman dulu. Para ulama sejarah juga mengatakan konon Ka'bah di zaman dulu itu tingginya tidak seberapa. Berbeda di zaman sekarang yang sangat tinggi. Bahkan untuk sampai ke bawah pintu Ka'bah di zaman sekarang saja butuh tinggi sekitar 2 meter. Bahkan orang-orang yang memiliki hak khusus untuk masuk ke dalam Ka'bah, itu saja kalau mau masuk ke Ka'bah harus pakai tangga darurat, tangga mobile supaya bisa sampai ke pintunya kemudian masuk ke dalamnya. Tetapi dalam fakta sejarah konon Ka'bah awalnya itu tidak terlalu tinggi. Bahkan kalau kita bicara sejarah juga ternyata Ka'bah itu awalnya cuma 2 rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad ditambah Hijr Ismail. Jadi kalau kita bayangkan Ka'bah di zaman dulu itu seperti huruf D, di mana ada garis lurus menghubungkan antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, kemudian setengah lingkaran itu menunjukkan Hijr Ismail. Jadi Ka'bah di awalnya itu seperti itu. Sampai kemudian tatkala Nabi SAW berusia sekitar 35 tahun atau 5 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada kejadian hebat yaitu Mekah banjir. Karena Ka'bah hanya susunan batu, tidak ada perekatnya, dan juga tidak ada pagar untuk melindunginya, maka berserakanlah bangunan Ka'bah. Sampai kemudian akhirnya orang-orang Quraisy timbul keinginan untuk merenovasi dan dibuat ada perekatnya serta ada pelindungnya. Tapi kemudian usulan ini akhirnya mereka urungkan karena mereka khawatir kalau yang namanya merenovasi itu berarti batu-batu ini harus kita singkirkan, harus kita hancurkan, kita ganti dengan batu yang baru. Dan mereka masih teringat dengan kejadian 35 tahun yang lalu, di mana ketika Abrohah dan pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah, Allah tidak terima, Allah kemudian hancurkan Abrohah dan tentaranya. Khawatirnya nanti kalau berbuat sesuatu dengan Ka'bah, Allah tidak terima. Sampai kemudian ada salah seorang Quraisy yang berani, yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Dia kemudian seakan-akan nyindir kepada orang-orang Quraisy yang tidak berani untuk merenovasi Ka'bah dengan mengatakan, kalian itu ingin kebaikan untuk Ka'bah atau ingin keburukan? Maka dijawab, kami ingin kebaikan untuk Ka'bah. Kalau gitu Allah tidak akan melakukan hal yang buruk bagi orang-orang yang berbuat baik. Sampai kemudian Al-Walid bin Mughirah mengawali renovasi Ka'bah itu dengan membawa cangkul. Dia singkirkan satu persatu batu yang tersisa di bangunan Ka'bah sampai hanya tersisa satu batu saja yaitu Hajar Aswad. Dia lakukan itu sendiri dan orang-orang Quraisy yang lain nonton. Sampai kemudian pekerjaan Al-Walid bin Mughirah itu 75% selesai di hari yang pertama dia lakukan sampai malam. Dan orang Quraisy kemudian akhirnya berbincang. Kita lihat saja. Kalau besok terjadi sesuatu dengan Al-Walid bin Mughirah berarti Allah murka terhadap apa yang dilakukan. Tapi kalau besok dia baik-baik saja, ya sudah kita bantu dia. Dan ternyata esoknya Al-Walid bin Mughirah baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang terjadi padanya. Menunjukkan Allah ridho terhadap pekerjaannya dan akhirnya orang-orang Quraisy bekerja sama untuk merenovasi Ka'bah. Para ulama sejarah mengatakan seluruh kabilah dari Quraisy itu ikut andil dalam kerjasama termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW
yang dibantu paman beliau yaitu Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Bahkan terkesan sudah ada pembagian jatah. Kabilah ini di sebelah ini, kabilah ini di sebelah yang lain. Sampai kemudian pekerjaan mereka selesai dan tatkala mereka sedang mengerjakan akan selesai itu, sempat salah seorang di antara mereka berteriak, karena ini adalah rumah Allah, tempat ibadah, tempat yang suci, maka jangan ikutkan harta kalian yang haram di dalamnya. Jangan sampai ada hasil perzinaan, jangan sampai ada hasil riba, dan jangan ada hasil mendolimi seseorang. Dan perkataan itu kemudian menggugah para pembesar Quraisy yang kemudian berusaha semaksimal mungkin dana untuk merenovasi Ka'bah itu mereka ambilkan dari dana yang halal, bukan dari yang haram. Kalau kita kemudian mengambil pelajaran, ternyata orang Quraisy saja sadar harta itu dibagi menjadi dua. Ada harta halal, ada harta haram. Di antara harta haram adalah riba. Maka kita bisa mengambil kesimpulan ternyata kesadaran tentang haramnya riba itu sudah ada di kalangan Quraisy sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang pengharaman riba. Yang aneh di zaman sekarang, orang tuh ketika bertransaksi dengan hal-hal ribawi, bekerja di tempat riba, kemudian malah bangga. Bekerja di tempat riba yang identik dengan tempat yang mewah, tempat yang identik dengan bangunan yang tinggi, dengan gaji yang tinggi, malah kemudian bangga. Padahal orang-orang jahiliyah saja, mereka sadar riba itu adalah harta yang haram, tidak patut untuk dibanggakan, apalagi diikut sertakan untuk merenovasi tempat ibadah mereka. Ini sebuah hal yang kalau disebut dengan kalimat yang agak menohok, orang jahiliyah saja malu dengan riba. Kalau sampai ada orang zaman sekarang tidak malu dengan riba, tidak takut dengan riba, berarti kejahiliannya lebih parah daripada orang jahiliyah. Kenapa? Karena mereka sadar riba itu haram, tapi zaman sekarang ada orang yang tidak mau tahu tentang haramnya riba, bahkan menikmati riba. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada setiap pengurus masjid, baik masjid ini maupun masjid-masjid yang lain, kalau menerima dana dari jamaah, ditanyain sumbernya dari mana. Kenapa? Karena belajar dari peristiwa masa lalu saja orang jahiliyah anti riba dalam masalah tempat ibadah, maka apalagi kita yang sudah Allah tegaskan, Allah rincikan, Allah buat hukum yang begitu jelas tentang keharaman riba. Jangan sampai dana riba dari jamaah itu kemudian kita ikut sertakan dalam kegiatan ibadah. Termasuk saya juga yang tidak terlalu suka kalau kemudian membangun sebuah tempat pendidikan kemudian open donasi. Yang donasinya itu kemudian kita tidak tahu asalnya dari siapa dan dari mana. Kalau memang berniat untuk membantu lembaga-lembaga pendidikan yang kami bangun, maka kami mensyaratkan harus ketemu langsung. Kemudian kami wawancarai sumber duitnya dari mana, dan kalau ternyata dalam investigasi kami ternyata bermasalah ada hubungannya dengan riba, ya mohon maaf, meskipun sedang butuh kami tidak mengharapkan itu masuk dalam keuangan kami karena ini adalah diniatkan untuk ibadah. Kalau kemudian dana riba itu saja tidak boleh untuk masjid, maka simbol-simbol riba itu juga jangan sampai masuk ke masjid. Misalnya apa simbol-simbol riba? Kalender, gitu ya. Masjidnya kajiannya mengharamkan riba, tapi kalendernya bank-bank ribawi, lucu, gitu ya. Bahkan kemudian ada bukan cuma kalender tapi souvenir-souvenir yang berasal dari bank-bank ribawi, maka sebaiknya hal-hal ini dihindari, hal-hal ini disingkirkan. Supaya apa? Supaya mempertegas tempat ibadah itu harus identik dengan yang halal, tidak boleh dengan yang haram.
Kemudian kita lanjutkan peristiwa renovasi Ka'bah. Dalam peristiwa merenovasi Ka'bah itu ada sebuah kejadian tatkala Nabi Muhammad ngangkat batu. Ketika Nabi Muhammad SAW dilihat oleh pamannya terasa kepayahan ngangkat batu, maka kemudian paman beliau Al-Abbas menyarankan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sarungmu itu diangkat saja biar kamu tuh mudah ngangkat batunya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW dapat saran dari pamannya seperti itu, Nabi Muhammad ingin mengangkat sedikit sarungnya supaya mudah mengangkat batu, tapi Allah Subhanahu wa taala membuat kejadian Nabi Muhammad itu tersungkur. Mau ngangkat sebagian pakaiannya sehingga sebagian aurat terlihat, tapi ternyata Allah membuat Nabi Muhammad malah jatuh tersungkur. Yang kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya bilang kepada pamannya, paman tolong kecangkan sarungku ini. Para ulama mengatakan ini sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad jatuh tersungkur, gagal untuk mengangkat sarungnya ke atas sehingga aurat beliau terlihat, supaya Allah tetap menjaga aurat Nabi Muhammad SAW. Jangan karena sebuah pekerjaan kemudian yang namanya aurat itu dikorbankan. Kalau dalam keadaan kerja bakti yang seperti itu saja Nabi terkesan dilarang oleh Allah untuk buka aurat, apalagi cuma goes, apalagi cuma badminton. Yang mohon maaf ya, Islam tidak mengharamkan goes dan badminton. Yang diharamkan itu apa? Kalau kemudian pakaiannya harus persis seperti orang-orang lain yang tidak paham syariah. Orang-orang yang goes itu mohon maaf laki-lakinya pakai celananya di bawah lutut atau di atas lutut. Waliyadzubillah gitu ya. Rajin sholat berjamaah tapi kalau goes, hadis Nabi itakillah hai sumakunta itu hilang. Ketakwaannya hanya di masjid, tapi kalau di goes lupa kepada Allah. Bahkan yang lebih lucu juga badminton. Badminton supaya mirip dengan para pemain badminton beneran pakai celana. Celana yang model gimana? Di bawah lutut atau di atas lutut? Di atas lutut, waliyadzubillah. Islam tidak mengharamkan goes dan badminton, tapi Islam melarang jangan sampai aurat itu tersingkap, aurat itu terbuka. Malu kita kepada anak-anak pesantren. Ya anak pesantren itu mau kegiatan olahraga apa saja bisa dilakukan dengan sarung. Silahkan Bapak ke pondok pesantren manapun yang mereka punya kebiasaan pakai sarung. Mau badminton ya pakai sarung, mau basket ya pakai sarung, voli pun pakai sarung. Dan ternyata menggunakan sarung itu tidak menyebabkan mereka terhalang untuk basket, badminton dengan sungguh-sungguh. Bahkan sepak bola pun mereka pakai sarung. Subhanallah. Pakaian itu tidak menyebabkan seseorang terhalangi untuk melakukan aktivitas. Selama memang orang itu kemudian sadar dia sebagai muslim harus menjaga batas-batas auratnya. Maka belajar dari tersungkurnya Nabi tatkala diperintahkan pamannya untuk mengangkat sarung, efeknya nanti aurat beliau akan terlihat, ternyata digagalkan oleh Allah. Maka sebuah pelajaran penting bagi kita untuk senantiasa menjaga aurat. Ibu-ibu kalau dibonceng suami di belakang, kalau memang kemudiannya ngangkat kaki sebagian agak tersingkap itu untuk naik motor, silahkan kalau itu tersingkapnya sebentar. Yang jadi masalah kalau kemudian sudah naik motor tersingkapnya masih terus-terusan. Bahkan tersingkapnya itu mohon maaf waliyadzubillah, ada ibu-ibu pakai rukuh diboncengin suaminya, tapi kemudian nyingkapnya itu sampai mendekati paha. Saya kadang-kadang bingung ini sebenarnya naik apa sih sampai kemudian disingkapnya sedemikian tingginya. Maka yang seperti ini mohon maaf perlu diperhatikan oleh ibu-ibu. Bahkan kita salut kepada anak-anak SDIT, anak SMPIT yang mereka sudah paham tentang masalah aurat. Mereka itu kemudian dalam rangka supaya nanti tidak terlihat auratnya apabila kena angin, naik motor, naik sepeda dan sebagainya, mereka dobelin dengan celana panjang. Subhanallah, anak-anak SD dan anak SMP yang sudah dapat hidayah saja luar biasa pengamalan menutup auratnya.
Maka kemudian malu deh bagi ibu-ibu yang usianya lebih dewasa dibandingkan mereka tapi masih meremehkan untuk menutup aurat. Kemudian selanjutnya bicara tentang masalah Ka'bah dan Hajar Aswad lagi. Sampai tatkala seluruh bangunan itu selesai tinggal Hajar Aswad saja, timbul perselisihan di antara orang-orang Quraisy siapakah yang paling berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Karena setiap kabilah itu merasa paling berhak, maka akhirnya hampir saja mereka itu menumpahkan darah demi bisa mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Dan mereka sampai kemudian mengancam dengan ancaman kami akan meletakkan tangan kami di dalam darah yang berada di dalam tempayan. Maksudnya kalau perlu bunuh-bunuhan untuk meletakkan Hajar Aswad ini, yuk kita lakukan. Dan ketegangan itu berlangsung sekitar 4-5 hari. Sampai kemudian ada salah seorang tokoh tua yang bernama Abu Mayyah bin Al-Mughirah memberikan usulan. Ini saja daripada kita nanti tumpah darah berebut siapakah yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Orang yang pertama kali datang ke sini nanti yang paling berhak. Maka ternyata yang pertama kali datang ke tempat itu siapa? Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW datang, ada ungkapan yang menunjukkan orang-orang zaman dulu saja udah tahu kredibilitas Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad datang, apa perkataan mereka? Atanal amin. Telah datang kepada kita si al-amin. Radina bil amin. Dan kami ridho terhadap si al-amin ini. Apapun nanti yang jadi keputusan Muhammad, kita semua ridho. Menunjukkan Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul saja sudah punya tempat di hati orang-orang Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan jalan terbaik dengan cara beliau bentangkan sebuah baju di mana Hajar Aswad diletakkan di atas baju itu. Setiap pemimpin kabilah megang ujung-ujung kain dari baju itu. Dan ketika sudah sangat dekat, Nabi Muhammad lah yang kemudian menempelkan Hajar Aswad di salah satu dinding Ka'bah. Sebuah keputusan yang tidak meremehkan satu kabilah dan bahkan membuat keridhaan dari seluruh kabilah. Kemudian bicara tentang masalah Ka'bah. Ka'bah di awal tadi saya sudah katakan bentuknya beda dengan zaman sekarang. Karena rukun aslinya Ka'bah itu cuma dua, rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Maka kalau kemudian Bapak Ibu tawaf, yang hendaknya disentuh itu cuma dua rukun saja. Rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Suatu ketika Muawiyah radhiyallahu anhu itu tawaf dan seluruh rukun di Ka'bah ditambah dengan rukun Iraqi dan rukun Syami dia sentuh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kemudian mengingkari. Enggak kayak gitu. Rasulullah SAW tidak mengusap seluruh rukun Ka'bah, tapi cuma Hajar Aswad dan rukun Yamani saja yang disentuh oleh Nabi. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengutip perkataan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian itu di sosok Nabi terdapat suri tauladan yang baik. Maksudnya kalau masalah tawaf jangan ditambah-tambahin tapi ikutilah Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya di kemudian hari konsep tentang bangunan Ka'bah yang terkesan hanya seperti huruf D kemudian ditambah dengan dua rukun lagi, akhirnya bentuknya seperti persegi. Dua tambahan rukun, yang pertama rukun Iraqi dan yang kedua rukun Syami. Yang kemudian akhirnya bukan cuma ditambah rukunnya, tapi juga ditambah tinggi. Saking tingginya orang-orang Arab zaman dulu saja sempat meninggikan Ka'bah itu sampai 9 meter. 9 meter. Yang awalnya hanya setinggi pinggang mereka, tapi kemudian ditinggikan sampai 9 meter. Tujuannya apa? Semakin tinggi, semakin kuat pondasinya. Dan semakin tinggi maka
orang susah untuk memasuki Ka'bah kecuali diizinkan dulu oleh suku Quraisy. Gitu ya. Dan di kemudian hari Nabi Muhammad SAW bercerita kepada Aisyah, seandainya bukan karena umatmu itu masuk dalam agama Islam dan meninggalkan kekufuran, saya ingin Ka'bah ini punya 2 pintu. Jadi awalnya Ka'bah itu cuma 1 pintu, tapi Nabi sempat ngomong kepada Aisyah, pingin beliau punya cita-cita ada pintu masuk, ada pintu keluar. Tapi sampai Nabi Muhammad SAW wafat, itu tidak terrealisasi. Di zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin juga tidak terrealisasi. Baru kemudian di zaman Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu siapa? Dia adalah keponakan Aisyah. Kalau kita baca di dalam kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, Ibunda Aisyah itu pernah dijuluki Ummu Abdillah. Abdillah di sini siapa? Pada Ibunda Aisyah itu kan tidak punya anak, tapi kok dipanggil dengan ummunya Abdillah. Maksudnya adalah dia dinisbahkan seakan-akan ibunya keponakannya sendiri yang bernama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari Zubair bin Awam. Maka kemudian akhirnya Abdullah bin Zubair teringat dengan cita-cita Nabi, apalagi saat itu Mekah banjir lagi, maka dimanfaatkan batu-batu yang kropos itu dijadikan dalil oleh Abdullah bin Zubair untuk direnovasi ulang, dan akhirnya kemudian Abdullah bin Zubair mewujudkan cita-cita Nabi. Cita-cita Nabi itu apa? Adanya 2 pintu, kemudian ditinggikan lagi jadi 28 hasta, atau sekitar 14 meter tingginya. Kemudian Hijr Ismail dijadikan bagian dari Ka'bah. Maka Bapak Ibu kalau kemudian tawaf kok pengen ngambil shortcut yang setengah lingkaran itu tidak Ibu Bapak kelilingi, maka tawaf Bapak dan Ibu tidak sah alias batal. Memang Ka'bah utamanya rukun Yamani dan rukun Syami. Kalau kemudian di logika seakan-akan ngelilingin yang kotak ini sah, tapi ternyata Nabi itu memasukkan Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Tapi kemudian selain itu juga pintu, meskipun bangunannya ditinggikan, tapi pintunya diturunkan sehingga memungkinkan bagi setiap orang itu untuk memasuki Ka'bah. Kemudian ada kejadian berikutnya ketika Al-Hajjaj bin Yusuf mengirim surat kepada khalifah mengadukan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Ini orang meninggikan Ka'bah, kemudian pintunya diturunkan biar setiap orang bisa masuk. Maka khalifah kemudian memerintahkan pugar ulang, kembalikan Ka'bah seperti kondisi sebelumnya. Maka kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf merenovasi ulang Ka'bah, kondisinya kembali dalam tinggi 9 meter, kemudian 2 pintu itu salah satunya ditutup, dan kemudian disisakan 1 pintu saja, dan dikembalikan lagi jarak antara tanah dengan pintu itu agak tinggi. Dan setelah selesai, ternyata Al-Hajjaj bin Yusuf baru sadar kalau yang dilakukan Abdullah bin Zubair itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena memang cita-cita Nabi. Setelah dia mengembalikan Ka'bah seperti sebelumnya, dia tidak setuju dengan konsepnya Abdullah bin Zubair, baru datang hadis kepada dia. Ternyata yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair bukan karena hawa nafsu, tapi karena cita-cita Nabi. Dia menyesal. Di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid kemudian tanya kepada Imam Malik. Kita tahu bahwasanya Abdullah bin Zubair itu ketika meninggalkan Ka'bah dan pintunya diturunkan, itu karena cita-cita Nabi. Tapi sama Al-Hajjaj bin Yusuf dipugar, dikembalikan kondisinya seperti semula. Boleh enggak saya kembalikan bangunan dari Al-Hajjaj bin Yusuf seperti bangunan di zaman Abdullah bin Zubair? Jadi pengennya itu Ka'bah digonta-ganti terus. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, jangan perlakukan Ka'bah ini seperti mainan raja yang bisa direnovasi sesuai dengan keinginan sang raja. Kalau memang akhirnya contoh atau bangunan terakhir seperti ini, ya sudah.
Maka bangunan Ka'bah yang hari ini kita lihat itu bukan seperti bangunan yang diinginkan oleh Abdullah bin Zubair, tapi pakai konsep pemikiran dari orang terakhir yang melakukan pemugaran terhadap Ka'bah, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf gitu ya. Sehingga tidak masalah kalau kemudian kita melihat Ka'bah sekarang itu hanya terdiri dari satu pintu, kemudian pintunya pun agak tinggi sekitar 2 meter dari permukaan tanah untuk bisa dimasuki. Baik, demikian beberapa hal singkat tentang sejarah pembangunan Ka'bah sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Kurang lebihnya mohon maaf, sisa waktu apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum besar Langsung aja. Pak Makun langsung. Ya. Apa? Sabar. Tip yang pertama, apakah hakikat sabar menurut Al-Quran? Yang pertama, sabar itu secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Dan para ulama menyimpulkan konsep sabar di dalam Al-Quran itu 3 macam. As-sabru fi ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, as-sabru an aqdarillah. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sabar dalam Al-Quran itu 3 macam bentuknya. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Allah berulang kali memerintahkan kita sholat, itu butuh kesabaran kan? Butuh. Orang kalau kemudian tidak sabar, kemudian menuruti logika dan nafsunya, akhirnya bosan dengan sholat. Karena sholat kok gitu-gitu terus, bahkan mungkin sebagian orang menganggap sholat itu malah mempersempit ruang geraknya dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, sabar dalam Al-Quran itu adalah as-sabru an maksiatillah. Sabar supaya kita itu tidak bermaksiat kepada Allah. Betapa banyak ayat-ayat di Al-Quran yang bicara tentang larangan Allah, dan salah satunya Allah kemudian memberikan tips atau kunci bisa menghindari maksiat dari Allah itu dengan cara kesabaran. Dan yang ketiga, sabar dalam konsep Al-Quran itu adalah sabar untuk menerima ketetapan Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah itu terkesan gampang. Sabar untuk tidak memaksiati Allah terkesan juga gampang. Yang paling berat itu yang ketiga. Sabar untuk bisa menerima takdir dari Allah. Kalau kemudian orang Islam itu tidak sabar dengan kondisi yang sedang dia dapatkan, maka tidak jarang ada orang Islam punya pendapat Allah itu tidak adil. Misalnya ya, dengan adanya kasus-kasus di mana umat-umat Islam itu didolimi. Kalau kemudian umat Islam tidak sabar, maka terkesan Allah berarti membiarkan umat Islam didolimi. Allah tidak adil. Orang yang dolim malah punya kemampuan untuk mendolimi, yang didolimi tidak diberikan kesempatan untuk membalas. Kalau kemudian dia bermasalah dari segi menerima takdir Allah ini, maka dia dikategorikan sebagai orang yang tidak sabar. Sabar dalam pandangan Islam itu bukan pasif, tapi sabar dalam pandangan Islam itu sesuatu yang aktif. Kalau kemudian kita ingin orang-orang kafir menghentikan kedoliman terhadap umat Islam, maka berjihadlah. Dan jihad itu adalah bentuk kesabaran. Kalau ada Muslim India didolimi
Dan negara-negara Islam di Timur Tengah termasuk Indonesia kok diam saja, tidak melayangkan surat protes kepada India, berarti mereka tidak sabar. Kesabaran itu juga bisa diwujudkan dengan keberanian menyatakan tidak setuju atas kedoliman yang ada. Jadi sabar dalam Al-Quran itu 3, Mas. Dalam mentaati Allah, dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah, dan menerima ketetapan-ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Ya. Di dalam istilah fikih ada istilah yang disebut dengan isbal. Apa itu isbal? Yaitu kain yang nutupin mata kaki. Nabi SAW pernah bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Kain yang berlabuh atau nutupin 2 mata kaki, maka tempatnya nanti adalah di neraka. Para ulama kemudian membahas apakah menutupi kedua mata kaki ini hanya berlaku dalam sholat atau di luar sholat. Para ulama beda pendapat. Pendapat yang paling ringan dan lebih diikuti oleh banyak kaum muslimin itu pendapatnya Imam An-Nawawi, bahwasanya menutup kain di bawah mata kaki itu tidak sampai derajat haram. Meskipun ada yang mengatakan sampai derajat haram. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika bicara ada orang kok nutup sampai mata kakinya, Nabi melafalkan dengan satu kata yang menunjukkan alasan beliau memberikan ketetapan seperti itu. Yaitu apa? Batoho. Orang yang nutupin mata kaki itu di zaman dulu identik dengan kesombongan. Raja-raja zaman dulu, Mas, itu kalau pakai pakaian tuh kainnya nempel tanah untuk menunjukkan kebangsawanan mereka dan kekayaan mereka. Bahkan bukan cuma baju yang nempel di badan. Mereka kalau kemudian pakai jubah kerajaan, kita lihat bahkan sampai zaman sekarang tuh melebihin, bukan cuma nempel tanah sampai malah nyeret tanah. Atau setidaknya sekarang, mohon maaf ya, ibu-ibu kalau menikahkan putrinya, pakaian nikahnya itu jangan sampai kayak orang kafir yang kemudian ada ekornya panjang dan sebagainya. Wal iyadzubillah. Meskipun terkesan pakaian depannya itu adalah muslimah, tapi yang menunjukkan kekafirannya itu malah di bawahnya. Saya kadang-kadang bingung lihat pengantin seperti ini. Kayaknya pakai jilbab tapi ternyata bawahnya menunjukkan kekafirannya. Bahkan kata Nabi itu menunjukkan kesombongan. Nah, kembali lagi para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya makruh kalau sampai tertutup, ada juga yang mengatakan sampai haram. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah dengan perkataan hanya makruh saja, tidak sampai dikatakan haram. Wallahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam. Apa? Waktu sholat membaca syahadat termasuk dakwah. Oh, dakwah bermakna doa. Oke. Tapi dakwah di situ satu akar kata dengan kata doa. Ya, satu akar kata dengan doa. Karena kata doa dan dakwah itu dari kata da'a ya do'u. Masdarnya bisa doaan, bisa masdarnya adalah dakwatan. Tapi ketika orang bertasyahud, ngucapin kalimat syahadat, dia sedang berdakwah. Dakwah di situ artinya berdoa. Maksudnya dia akan memulai doanya dengan memulai 2 kalimat syahadat dulu.
setelah itu adalah bentuk doanya. Gitu. Jadi yang maksud dengan dakwah itu adalah doa. Kaitannya dengan telunjuk tatkala tasyahud sendiri, dulu pernah kita bahas. Para ulama berbeda pendapat, ngangkat tangannya itu kapan? Ada yang ngangkatnya itu dari awal sampai akhir. Ada juga ngangkatnya itu pas ngucapin 2 kalimat syahadat. Pas ngucapin at-tahiyatulillah wa sholawatu wa thayyibat dan seterusnya, dia tidak ngangkat. Tapi ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nah itu baru kemudian diangkat. Bahkan ada pendapat yang unik. Ngangkatnya itu ketika ketemu dengan lafzul jalalah, ketika nemu kata Allah, at-tahiyatulillah, kemudian diturunkan wassalawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin gitu. Jadi ada yang ketika tersebut kata Allah kemudian dia acungkan, tapi kalau sudah selesai mengucapkan kata Allah dia turunkan. Tapi inti dari pertanyaan Pak Margono tadi, ketika bertasyahud itu adalah dakwah. Dakwah di sini maksudnya berdoa. Siap-siap setelah kamu bersyahadat, kamu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan pertama kita mendoakan dulu Nabi Muhammad dengan salawat Nabi, dan yang kedua kita berdoa untuk diri sendiri, entah dengan doa perlindungan dari 4 hal atau ditambah dengan doa-doa yang lain. Misalnya ketika sebelum salam, setelah tasyahud, Bapak menyisipkan doa sapu jagat, silahkan. Bapak menyisipkan doa seperti Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, silahkan. Atau dengan doa-doa yang lain, tapi kalau bisa doanya bahasa Arab. Doa dengan selain bahasa Arab itu boleh kalau nanti di luar sholat. Tapi kalau kemudian pingin bahasa Indonesia, sebaiknya jangan dimasukkan dalam sholat, karena sholat itu ibadah dari awal sampai akhir identik dengan bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ya. Oke, baik. Apakah doa yang kita baca kalau kita tidak paham artinya bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah tuh Maha mengetahui. Ada orang ngucapin mohon maaf meskipun sudah bertahun-tahun mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada loh yang tidak paham maknanya. Tapi karena Allah tahu hajatnya, hambaku ini sedang minta tambahan rezeki, hambaku ini sedang minta kesehatan dan sebagainya, jangan dikira doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui. Nggak usah dengan berdoa dengan lafal tertentu saja, Allah tuh tahu keinginan kita apa. Tapi karena Allah mensyaratkan ud'uni astajib lakum, ya sudah kita ikutin kemauan Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya ku kabulkan. Orang yang dengan usaha dan tanpa usaha pasti hasilnya beda. Kita tunjukkan keseriusan kita berdoa kepada Allah, meskipun mungkin dari segi bahasa Arabnya nggak paham, tapi Allah paham kita itu sedang minta apa. Gitu ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak dilarang berdoa tapi Bapak tidak tahu maknanya. Selama memang sudah mencoba mencari tahu tapi tidak tahu. Tapi kalau memang tidak tahu beneran, maka jangan dikira doanya tidak dikabulkan. Allah tuh Maha pengabul doa dan tahu kondisi hambanya. Ya, kita ngambil sisi dari doa itu adalah permintaan. Saudara kita sedang membuat permintaan kepada Allah, maka sebagai bentuk solidaritas kita kepada orang yang sedang meminta kepada Allah, kita mengaminkan. Karena doa itu ada kalanya dikabulkan karena sebab orang yang berdoa. Tapi ada kalanya dikabulkan gara-gara ada orang yang ngaminin. Paham Bapak ya? Doa bersama itu peluang untuk dikabulkannya lebih besar dibandingkan doa sendirian. Karena misalnya saya dalam keadaan berdosa,
berdoa kepada Allah, Allah tidak mengabulkan. Tapi bisa doa saya ini dikabulkan gara-gara aminnya orang lain. Karena dia adalah orang yang soleh, dia punya amalan tertentu yang menyebabkan kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah. Salah satunya dia mengaminkan doa saya, akhirnya Allah mengabulkan doa saya. Jadi boleh-boleh saja. Tapi usahakan kalau orang yang baca doa itu dia yang paham. Karena seringkali mohon maaf, saya menemukan ada beberapa khotib yang mungkin karena tidak paham bahasa Arab, tidak pernah belajar bahasa Arab, kemudian ketika baca doa pun salah. Panjang pendek dalam bahasa Arab itu kan mempengaruhi makna atau tidak punya makna sama sekali. Gitu ya. Ada salah seorang khotib entah gugup atau karena memang tidak tahu, doanya itu salah. Ya sudah, saya dalam hati tidak mengamini, tapi ketika ada lafal doa yang benar saya ikut mengaminkan. Gitu. Wallahu a'lam. Jadi boleh mengaminkan doa yang kita tidak paham karena itu bentuk permohonan. Ya kalau sampai orang pede berdoa itu kan kita yakin dia benar gitu ya. Gitu ya. Orang yang berdoanya benar dengan tidak kelihatan, Pak. Gitu ya. Sampai salah-salah berulang-ulang itu berarti doanya salah. Tapi kalau kemudian cuma kesleo sekali dua kali mungkin karena gugup atau karena terlalu terburu-buru, masih ada kemungkinan doa itu adalah doa yang benar. Kelihatan banget kok yang salah antara tidak. Wallahu alam. Jadi nggak masalah mengamini doa yang tidak dipahami maknanya. Tapi gini ya, saya jadi teringat dengan kalau kita ibadah Jumat. Bapak-bapak itu bagusnya kalau memang tidak tahu berhenti doanya si khotib itu kapan, aminnya sekali saja. Aminnya sekali saja. Karena kadang-kadang ketika khotib itu doanya dipenggal karena itu bukan titik, tapi karena ngambil nafas, Pak. Misalnya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Titiknya itu lanakunanna minal khosirin, titiknya di situ. Tapi kenapa dipenggal-penggal? Ini kalimat panjang. Jadi kemudian dia ambil nafas. Rabbana zolamna anfusana itu jangan diaminin. Kalau Bapak kemudian mengamini, maknanya lucu. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami sendiri. Amin. Wa ilam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, amin. Lanakunanna minal khosirin, kami pasti jadi orang yang merugi. Amin. Aneh gitu ya. Sampai titik dulu baru amin. Kalau memang tidak paham per kalimat dari doa itu, aminnya sekali aja pas selesai. Sampai kemudian biasanya doa yang paling akhir itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak amin sekali aja. Amin. Aman. Daripada ketika ada lafal yang terputus gitu ya. Rabbana zolamna anfusana, ya Allah, kami sudah mendolimi kami sendiri, malah diaminin. Jika engkau tidak mengampuni kami, malah diaminin. Lucu, Pak. Paham ya? Makanya saya menghindari doa itu dalam khutbah Jumat. Kenapa? Pada salah ngamininnya. Tunggu sampai titik, jangan pas ketika koma atau ketika kalimatnya itu belum sempurna. Wallahu a'lam gitu ya. Atau ketika lafal Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amru, kalau dipajak sekali nafas susah. Dia ngambil nafas karena ini kalimat yang panjang. Belum selesai, ini masih koma gitu ya. Tidak pas kalau kemudian Bapak kemudian terlalu cepat mengamini. Tunggu sampai titiknya. Wallahu a'lam. Ya. Yang pertama gini Pak ya. Pertama gini ya, mengucapkan amin itu kan dalam bahasa Arab juga ada aturannya. Ngucapin amin yang benar tuh A-nya panjang, Mi-nya panjang. Amin gitu ya. Karena ini kata yang sensitif banget. Kalau dibaca pendek semua, aminah itu artinya beriman. Gitu, atau aman. Kalau dibaca amin gitu ya. Amin A-nya panjang, Mi-nya pendek artinya orang yang menjaga. Kalau A-nya pendek, Mi-nya panjang artinya orang yang dipercaya. Tapi kalau dibaca panjang semua artinya ya Allah kabulkanlah doa kami.
Maka kalau kemudian ada orang ngomong amin, 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 maka dari pengucapan saja udah salah. Yang benar tuh dipanjangkan semua. Amin, amin, amin gitu ya. Itu yang benar, dipanjangkan semua. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh ya. Waalaikumsalam. Oke. Memang untuk masalah ini ada khilafiyah. Tapi saya ngambil jalan yang aman. Sebaiknya dalam sholat itu hanya diperuntukkan dengan lafal bahasa Arab saja. Kenapa tidak boleh dengan bahasa lain? Karena sebagian ulama fikih itu mengatakan batal kalau sampai dalam sholat kok ada bahasa selain bahasa Arab. Gitu ya. Karena contoh dari Nabi itu ketika sholat dari awal sampai akhir dengan bahasa Arab. Kalau kaitannya dengan doa, Bapak ingin berdoa dengan selain bahasa Arab, pahamnya bahasa Indonesia, maka bisa juga disisipkan dalam sholat, tapi jangan dilafalkan dengan bibir, dalam hati. Kalau doa bahasa Indonesia itu dalam sholat diucapkan dalam hati, silahkan. Yang dipermasalahkan di sini kalau kemudian doa dengan bahasa Indonesia yang diucapkan dalam sholat, itu jumhur ulama fikih mengatakan nanti sholatnya batal. Gitu. Wallahu alam, jalan tengahnya gitu saja. Sebaiknya berdoa dengan bahasa Arab itu boleh dilantunkan dengan bibir ketika sholat, tapi kalau dengan bahasa yang lain dalam hati saja. Karena sholat itu kan identik dengan omak amik. Tapi kalau di dalam hati itu terkesan ini bukan bagian dari sholat. Wallahu alam. Jih, Bapak. Ya. Saya itu beli dan gelisah tentang riba. Ya. Jadi saya sekolah anaknya sampai tua ini tidak pernah ada jawaban yang apa namanya Memuaskan. Jadi kalau kita bicara mungkinkah di masa di saat modern ini kita terlibat dari riba? Karena uang itu sendiri riba. Terus mata uang itu menurut aturan pemahaman kami tentang bunga itu kenaikan dan turunnya kurs mata uang yang kita pakai itu tidak riba. Mungkinkah kita menghindar dari uang? Tip yang pertama, mungkinkah di zaman sekarang ini orang menghindari riba? Jawabannya pasti mungkin, Pak. Cuma permasalahannya sebagian besar orang atau sebagian kecil orang itu yang jadi permasalahan. Orang-orang di kampung pedalaman tuh nggak pakai riba, Pak. Maka mereka bisa saja hidup tanpa riba. Yang kedua, riba itu kan tambahan. Kalau saya menabung di sebuah bank ribawi karena memang tidak ada bank syariah, dan yang saya ambil itu adalah uang pokok saya, uang asli saya, dan saya tidak mengambil kelebihan yang diberikan oleh bank, maka saya tidak bertransaksi riba, saya bukan pemakan riba. Saya hanya ada kepentingan yang harus dibantu oleh pihak bank karena belum ada bank syariah yang bisa membantu saya. Maka itu para ulama modern memperbolehkan karena situasinya darurat, tapi diingat riba itu kalau kemudian ngambil kelebihannya. Tapi kalau tidak diambil kelebihannya berarti meskipun ditabung di bank konvensional tetapi tidak riba. Tetapi kalau bisa sih nabung ya tetap di bank syariah. Meskipun misalnya saya nabung 10 juta di bank konvensional, meskipun saya tidak ngambil kelebihannya setiap bulan, bunganya setiap bulan, tapi uang 10 juta di bank konvensional itu kan nanti dipakai untuk kredit. Ya. Dari situ kemudian bank dapat keuntungan. Gitu ya. Maka supaya bank konvensional itu mati perlahan dengan cara kalau bisa nabung jangan di sana kecuali darurat. Kayak misalnya saya kerja itu banknya ditetapkan oleh sekolah, ditetapkan oleh pusat. Mau tidak mau saya harus bertransaksi dengan bank itu. Karena sifatnya darurat dan saya tidak bisa memberikan opsi tolong gaji saya di bank muamalat saja, tolong bank saya di bank syariah saja, itu nggak boleh, ya sudah. Saya
bertransaksi dengan bank ribawi tapi saya tidak melakukan kegiatan ribawi. Jadi bisa. Yang ketiga, uang dalam pandangan Bapak adalah riba. Belum tentu, Pak. Jadi gini, Nabi itu kan transaksi pakai dinar dan dirham. Pakai emas dan perak. Nah, sekarang orang kemudian merubahnya dengan uang kertas. Kalau uang kertas itu kemudian senilai dengan dinar dan dirham, dia juga berfungsi seperti dinar dan dirham, yaitu sebagai alat tukar, maka uang yang asli bukan riba. Adapun kalau kemudian mengalami inflasi, naik turun dan sebagainya, itu kan kaitannya dengan hukum ekonomi yang sebenarnya bagi kita pemilik uang tuh nggak ada ribanya kalau kemudian tidak ada transaksi riba. Paham Pak ya? Ini uang asli saya, kalau tidak saya ikutkan dalam transaksi riba nggak bisa dikatakan riba. Kenapa? Karena ini seperti dinar dan dirham di zaman Nabi. Apakah di zaman Nabi dinar dan dirham itu juga mengalami naik dan turun? Iya Pak, mengalami naik dan turun juga. Tapi jangan dikira dan juga belum pernah ada perkataan, oh berarti dinar dan dirham di zaman Nabi itu juga haram karena naik turun. Naik turun itu kalau kemudian sudah kaitannya dengan transaksi. Kalau sudah melibatkan bank, nah itu naik turun bisa dikatakan riba. Tapi kalau kemudian transaksi Bapak tidak melibatkan bank, maka bisa dikatakan bank uang itu bukan riba. Pokok aslinya, paham ya? Baru nanti dikatakan riba kalau sudah dioperasionalkan. Wallahu a'lam. Uang di zaman Nabi, kayak Utsman bin Affan, itu kan pernah nyimpan 100.000 dinar. Apakah kemudian 100.000 dinar di zaman Utsman bin Affan itu dikatakan riba? Karena ternyata di negara lain itu juga ada mata uang emas, dan mata uang emas di Saudi itu di zaman Utsman bin Affan nilainya lebih rendah daripada di daerah Syam. Ya enggak juga Pak. Enggak ada perkataan ulama yang mengatakan itu adalah riba. Itu pandangan Bapak saja. Silakan Bapak baca kitab muamalah. Kalau syukur-syukur saya menyarankan Bapak belajar bahasa Arab dulu. Supaya bisa baca kitab-kitab fikih, jangan pakai logika, jangan pakai kemauan diri sendiri dulu. Paham ya? Utamakan ilmu, dan ilmu itu harus dengan kesabaran. Kalau Bapak ingin puas belajar muamalah, kalau Bapak kemudian tidak belajar muamalah, siapapun yang jawab Bapak mungkin tidak puas. Karena Bapak sudah bawa jawaban sendiri. Tapi kalau Bapak kemudian paham prinsip muamalah dalam Islam, kapan dikatakan riba, kapan tidak, alasannya apa, nanti jelas. Wallahu a'lam. Sudah ya? Sudah jam 5:04, moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.